Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini kita masuk ke materi Adobe.NET ya, di mata kuliah pemrograman visual. Baik, saya share dulu untuk modulnya. Baik, kita masuk ke intro dulu ya. Jadi sebelum mempelajari lebih dalam mengenai Adobe.NET ya, jadi sebelum Anda belajar lebih lanjut mengenai Adobe.NET ini, perlu diketahui sebagai gambaran awal mengenai konsep koneksi dari sebuah aplikasi ke dalam sebuah database. Nah, saya rasa dalam hal ini Anda juga sudah pernah belajar ya di semester-semester sebelumnya atau yang dari mata kuliah pemrograman web atau mata kuliah Android kemarin dapat nggak ya? Yang jelas ini pasti Anda sudah pernah ya membuat sebuah aplikasi yang mana aplikasi itu membutuhkan koneksi ke dalam database dan sebagainya. Nah, dalam bahasa pemrograman apapun, untuk koneksi ke database dilakukan melalui sekumpulan API. Contohnya Java, menggunakan JDBC ya, atau menggunakan ODBC atau ODB dan lain sebagainya. Dan saya rasa semua bahasa pemrograman tingkat tinggi pasti support dengan ini, support dengan uh, database database yang terkenal juga. Dan untuk drivernya biasanya Anda tinggal nanti masuk aja ke webnya, kemudian Anda download drivernya, nanti Anda pasti bisa untuk koneksi ke dalam database itu dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi apapun. Nah, Adobe.NET ya. Jadi Adobe.NET adalah teknologi baru dari Microsoft. Jadi meskipun Adobe.NET ini adalah pengganti teknologi sebelumnya yaitu Ado, tetapi Adobe.NET adalah teknologi yang benar-benar berbeda dari sebelumnya atau teknologi Ado sebelumnya yang telah dikembangkan oleh Microsoft khususnya untuk database manipulation prosesnya. Nah, kelebihan dari menggunakan Ado.NET adalah dengan adanya konsep disconnected architecture yang mana ketika database diputus sementara, data dari database disimpan sementara pada dataset dalam memori berbentuk XML format, sehingga bisa dikenali semua platform. Nah, dengan adanya model ini, dengan menggunakan Ado.NET, bisa lebih baik dalam menangani database yang diakses banyak user secara bersamaan. Jadi meskipun nanti datanya atau koneksinya terputus sementara misalkan ya, tapi kita tetap bisa menjalankan program itu karena datanya sudah disimpan ke dalam memori. Nah, ini yang perlu kita pelajari nanti di Adobe.NET ini komponen Adobe.NET itu ada SQL connection, SQL command, SQL adapter, SQL data adapter, SQL OLEDB connection, OLEDB command, OLEDB adapter, dataset, data view dan sebagainya. Jadi ini beberapa komen yang nanti atau kelas yang perlu Anda pahami ya untuk bisa dengan mudah mempelajari materi ini. Nah, kita masuk ke connection dulu. Connection adalah objek connection digunakan untuk menciptakan koneksi ke database. Nah, Adobe.NET menyediakan dua jenis objek untuk koneksi ke database, yaitu SQL connection yang dikhususkan untuk koneksi ke SQL Server dan OLEDB connection digunakan untuk koneksi ke berbagai jenis database seperti Microsoft Access, Oracle, Postgre, MySQL dan sebagainya ya, semua vendor database. Nah, objek connection ini berisi semua informasi mengenai sumber database, nama database, security, username, password dan lain sebagainya. Nah, jadi kan kemarin kita sedikit sudah bahas ya salah satu kelebihan kalau kita menggunakan all produk Microsoft ya, kalau misalkan Anda ingin connect ke database-nya kita menggunakan sysap ya tidak perlu Anda aneh-aneh gitu loh, nggak perlu kita menggunakan driver dan sebagainya. Kita cukup menggunakan SQL connection ini nanti sudah Anda bisa connect ke dalam SQL Server. Tapi kalau Anda menggunakan vendor database lain, nanti ada cara lain. Sehingga di sini pun dia juga mengkategorikan menjadi dua cara ya untuk kita connect ke dalam database-nya, bisa menggunakan SQL connection dan menggunakan cara menggunakan OLED. Kemudian comment. Nah, objek ini adalah objek yang digunakan untuk membuat perintah ke database. Perintah yang ditulis melalui SQL statement akan dilewatkan melalui objek connection untuk membuka koneksi ke database. Kemudian statement ini akan dilewatkan melalui objek SQL command untuk eksekusi perintah ke database. Kalau kita di PHP kemarin kan biasanya ada SQL query ya, tidak salahnya, ya mirip lah dengan seperti itu. Jadi kita melewatkan perintah SQL kita ke dalam kalau ini kan memang bahasa pemrograman kan berbasis OOP ya. Ya kalau misalkan
kita ingin melewatkan perintah SQL itu, nanti kita melewatkannya ke dalam melalui objek ini, melalui objek command, yaitu dengan menggunakan SQL command. Kemudian data adapter. Data adapter adalah inti dari Ado.NET. Data adapter adalah kelas yang digunakan untuk menangani data yang diambil dari database ketika koneksi terputus. Data adapter juga bertanggung jawab komunikasi data antara database dan dataset. Jadi kita masuk ke dataset dulu. Jadi dataset adalah objek yang terpisah dari database. Dataset dapat digambarkan sebagai objek dari hasil kopian data yang diambil dari database. Di dalam dataset juga terdapat baris, kolom, relasi, constraint, dan sebagainya. Jadi ketika kita mengambil data dari database ya, sebelum data kita olah, itu nanti datanya akan disimpan di dalam objek dataset ini. Ya kalau bahasa mudahnya ya, kalau kita menggambarkan gampangnya, ya kita anggap aja kita mengambil data dari database, kemudian data itu kita simpan ke dalam array, baru data yang ada di dalam array itu yang kita olah di dalam aplikasi kita. Nah, tetapi di sini dia sudah dihandle lebih advance lagi, tidak seperti itu dengan menggunakan objek dataset ini, sehingga akan lebih mudah bagi kita. Kalau cara manualnya ya kita bisa menggunakan array itu. Nah nanti kalau misalkan bagaimana sinkronisnya dengan data yang ada di dalam database, kalau misalkan nanti koneksinya sudah kembali normal, bagaimana? Nah ini urusannya oleh data adapter itu sendiri. Jadi data adapter dan dataset ini memang selalu berkolaborasi ya istilahnya untuk menghandle data yang nanti Anda proses di dalam aplikasi Anda dari database. Oke. Nah, untuk percobaannya nanti di modul praktikumnya sudah saya di modul praktikumnya sudah saya buat dengan sangat detail ya. Nanti kalau di sini di PPT-nya cukup terpotong-potong singkat, tetapi nanti kalau Anda masuk di modul praktikumnya, insya Allah sudah sangat detail. Saya membuat modulnya step by step-nya. Karena memang modul ini saya buat dulu untuk PJJ ya, sehingga saya buat bagaimana caranya supaya modul saya itu bisa diikuti walaupun tanpa berinteraksi secara langsung. Nah, kemarin Anda sudah berhasil menginstal SQL Server harusnya. Kalau memang Anda sudah berhasil dan Anda sudah bisa login ke manajemen studionya, dengan cara seperti ini. Kalau saya menggunakan instant ID-nya SQL Express ya. Kalau Anda menggunakan instant ID-nya berbeda, yang ini disesuaikan. Kemudian authentication-nya menggunakan Windows Application Authentication. Nanti kalau Anda connect berhasil, maka Anda akan masuk ke dalam SQL Management Studio. Nah, di sini saya coba membuat database dengan namanya db_testing, dengan nama tabelnya adalah mahasiswa. Ini contoh yang sangat sederhana saja. Nah, nanti untuk mengkoneksikan ke dalam SQL Server dari Visual Studio-nya, Anda nanti bisa masuk ke dalam Windows Server Explorer, kemudian masuk ke Add Connection. Nah, di Add Connection ini nanti Anda pilih yang ini database, Anda pilih Microsoft SQL Server database file yang SQL client ini. Kemudian nanti Anda browse yang bawah ini, ada pointernya ya. Pointernya mouse-nya ini kelihatan ya, bisa kan? Nah, kemudian Anda pilih log on the servernya, karena kemarin kita menginstalnya menggunakan Windows Authentication, ya Anda bisa memilih yang atas ini secara default. Tapi kalau Anda menggunakan SQL Server Authentication, ya nanti tinggal Anda centang yang bawah ini. Kemudian yang paling penting itu di sini ya, Anda memilih data source-nya ini, kemudian nanti kalau misalkan sudah sesuai, maka otomatis akan seperti ini, Yoshioka SQL Express. Jadi ini otomatis ada pilihannya jika koneksi Anda berhasil. Nah, ketika koneksi Anda berhasil di server name-nya ini, nanti otomatis di select database ini juga akan muncul database-database apa saja yang sudah Anda buat di SQL Server atau di manajemen studionya, nanti akan otomatis muncul di sini. Kalau misalkan ini di bawah ini Anda klik tidak muncul, ya kemungkinan koneksi Anda belum berhasil. Kemudian Anda klik test connection, jika nanti muncul seperti ini, test
connection succeed, maka ini berarti Anda sudah berhasil connect ke dalam SQL Server dari project aplikasi Anda di Visual Studio. Nah, yang paling penting juga Anda cek juga nanti di sini di Server Explorer, Properties dan Connection String. Nanti Anda cek ya, di sini ada connection-nya. Nah, connection di sini ini nanti bisa Anda copy, Anda gunakan ke dalam coding di sini. Nanti tinggal Anda copy paste saja. Jadi Anda tidak perlu mengetik ya, untuk yang saya blok berwarna merah ini Anda bisa copy dari connection string yang ada di dalam properties ini. Tapi kalau Anda mau mengetik ya silahkan, sebenarnya bisa, tapi cara yang paling mudahnya dan ini ya saya mau copy aja dari sini. Jadi nanti untuk melakukan koneksi ke dalam SQL Server dengan menggunakan SQL Connection, ya kita menggunakan cara seperti ini. Kita membuat dulu connection stringnya. Kalau Anda sudah pernah membuat connection di web ya, saya rasa tidak susah ya dengan hal ini. Kalau di web kan langsung aja username passwordnya localhost, username password, kemudian hostnya apa, kemudian DB name-nya apa, kemudian passwordnya apa, ya samalah dengan seperti itu, cuma di sini beda format saja. Jangan lupa nanti kita melewatkannya dengan menggunakan objek SQL connection. Kemudian di sini saya membuat sebuah fungsi, yaitu fungsi untuk connect ke database. Sekarang saya membuat sebuah fungsi untuk tambah data. Jadi jangan lupa kita mau ngambil koneksinya dulu, yaitu SQL connection. Kita membuat objek dulu, objek SQL connection-nya untuk mengambil koneksinya tadi. Kemudian di sini kita harus membuka koneksi dulu, kemudian kita membuat objek SQL command. Kemudian kita membuat create command. Nah, di dalam sini kita masukkan command SQL kita. Jadi contohnya sini insert into mahasiswa value bla 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 bla. Kemudian jangan lupa exclude non query. Nah, dan connection close. Jangan lupa connection close ya, supaya koneksinya nanti tidak bertumpuk-tumpuk terus. Nanti kalau Anda berhasil, Anda cek di database Anda di SQL Server di Management Studio, Anda refresh, nanti harusnya sudah masuk data seperti ini jika Anda berhasil. Kemudian untuk update juga sama, cuma bedanya di sini kan hanya beda di SQL command-nya saja. Kemudian hapus data juga sama, bedanya hanya di SQL command juga. Baik, untuk materinya cukup itu ya, sangat singkat. Karena nanti di materi ini yang sebenarnya lebih kita titik beratkan di entity framework-nya, tetapi kalian juga harus belajar juga di Ado.NET, karena kalau nanti Anda belum belajar Ado.NET dan belum memahami Ado.NET, nanti Anda masuk ke entity framework akan susah. Nah, tugasnya nanti adalah Anda membuat CRUD dengan mengimplementasikan Ado.NET. Dengan studi kasusnya, database-nya adalah menggunakan minimal 5 entitas ya, sebenarnya mirip dengan yang ada di modul PPT, baik modul praktikum nanti akan saya sampaikan untuk modul praktikumnya. Tetapi database-nya nanti Anda membuat sesuai dengan database Anda sendiri, tidak boleh sama dengan yang ada di modul ya. Kalau tadi di modul kan menggunakan database mahasiswa, nanti Anda bisa menggunakan nama database yang lain. Bebas mau menggunakan database nama barang, nama ATK, atau mungkin nama kantor Anda, nama apa? Karyawan di kantor Anda, bebas, yang penting tidak sama dengan yang ada di modul. Baik, cukup itu ya untuk materi hari ini. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.